Dengan demikian dari seluruh proses ini, apakah penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan? Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Supriyadi Narno. Belakangan ini viral seseorang yang ditengarai atau diduga seorang warga negara asing yang terpilih menjadi kepala daerah di salah satu kabupaten di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang menyatakan bahwa Bupati terpilih Saburai Jua di NTT, Orien P. Riwukore, merupakan warga negara Amerika Serikat. Pada video kali ini saya akan membahasnya. Video ini saya rekam beberapa saat setelah kasus ini mencuat, sehingga saat Anda menontonnya, mungkin ada beberapa informasi atau beberapa peraturan atau regulasi yang baru terbit yang tidak lagi bersesuaian dengan isi apa yang saya paparkan pada video kali ini. Kasus seseorang diduga atau ditengarai seorang warga negara asing yang terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu mulai mencuat ke pemberitaan nasional pada awal Februari 2021. Tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2021, meskipun kasus ini sebenarnya dalam konteks lokal di Kabupaten Saburai Jua sudah mulai dibahas atau mulai diperbincangkan atau mulai mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu pada sekitar 5 bulan yang lalu atau pada sekitar bulan September, Oktober, November tahun 2020. Tepatnya pada masa tahapan pencalonan dalam Pilkada serentak tahun 2020. Sebelum kita lanjut membahasnya, mari kita kenali lebih dahulu terkait dengan Kabupaten Saburai Jua yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibentuk pada tanggal 26 November tahun 2008. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letaknya dalam peta Indonesia dapat kita lihat di sini. Kabupaten ini merupakan kabupaten kepulauan dengan 2 pulau terbesar di wilayahnya, yaitu Sabu dan Raijua. Luas wilayahnya mencakup kurang lebih 459,58 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 itu tercatat sebanyak 94.470 jiwa. Nah, kembali ke kasus ditengarai warga negara asing yang terpilih sebagai bupati di Kabupaten Saburai Jua. Kasus ini pertama kali mencuat atau mendapat perhatian luas oleh publik Indonesia setelah adanya surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menjawab surat Bawaslu yang menegaskan tentang kewarganegaraan Orien Riwukore, calon bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua, bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara Amerika Serikat. Nah, karena tahapan sudah selesai dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon bupati terpilih, nah pertanyaannya apakah dengan adanya surat itu yang bersangkutan menjadi tidak dapat dilantik dengan adanya informasi yang ada dari Kedutaan Besar Amerika tersebut? Atau sebelum ke sana, pertanyaannya adalah apa syarat seseorang bisa ditetapkan sebagai calon kepala daerah? Apa persyaratan seseorang bisa menjadi calon? Baik calon gubernur, calon bupati maupun calon wali kota, atau calon wakil gubernur, calon wakil bupati, atau calon wakil wali kota. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, pada bab 3 tentang persyaratan calon, pada pasal 7 di sana dikatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya secara teknis dijabarkan di dalam peraturan KPU yang mengatur tentang mekanisme pencalonan, peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Pada bab 2 bagian pertama, pasal 4 dinyatakan, warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seterusnya sampai huruf W, atau sebanyak 23 item persyaratan yang harus dipenuhi secara substantif. Syarat ini berlaku bagi orang yang mencalonkan diri melalui jalur independen atau perseorangan, maupun orang yang dicalonkan oleh partai politik. Jadi poin utama atau syarat utama untuk selanjutnya seseorang diperiksa lebih jauh apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah adalah kewarganegaraannya. Yang bersangkutan harus warga negara Indonesia. Bagaimana mengetahui kewarganegaraan seseorang? Tentu saja tidak dapat dilihat dari misalnya
warna kulit, ras, atau bahasa sehari-harinya, tetapi dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung. Dalam hal ini bisa saja lewat kartu keluarga atau kartu tanda penduduk elektronik atau paspor. Jadi kalau kita melihat ketentuan dalam peraturan KPU ini, pertama-tama adalah kewarganegaraannya. Kemudian selanjutnya diperiksa melalui mekanisme dan prosedur tertentu untuk mengetahui apakah seseorang itu memenuhi syarat untuk menjadi calon. Jadi poin kedua yang akan kita lihat adalah bagaimana seseorang ditetapkan menjadi calon oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bagaimana prosedur seseorang bisa menjadi calon atau dicalonkan menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur, calon bupati atau calon wakil bupati atau calon wali kota, calon wakil wali kota. Kalau kita membaca secara lengkap prosedur pencalonan dalam peraturan KPU, jadi ringkasnya kira-kira tahapannya seperti ini. Yang pertama, pasangan calon datang mendaftar ke KPU. Pasangan calon bisa, kalau perseorangan tentu saja yang bersangkutan datang dengan syarat dukungannya. Kemudian kalau dia didukung atau diusung oleh partai politik, maka datang mendaftar di KPU dengan bersama-sama dengan pengurus partai politik yang mengusungnya. Jadi setelah calon datang, KPU akan memeriksa syarat pencalonannya dan persyaratan calonnya. Salah satu dokumen yang diserahkan yang akan diperiksa KPU adalah kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL. Selanjutnya hasil pemeriksaan KPU itu akan diumumkan kepada publik untuk mendapat tanggapan atau masukan dari masyarakat. Kalau KPU ragu terhadap sebuah dokumen yang dimiliki oleh calon, atau ada masukan dari masyarakat, ada masukan dari Badan Pengawas Pemilu terhadap keabsahan dokumen pencalonan atau dokumen seorang calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Nah, dalam konteks ada keraguan terhadap dokumen KTP elektronik, maka tentu saja KPU akan melakukan klarifikasi kepada instansi yang menerbitkan KTP elektronik tersebut. Dalam hal ini pemerintah yang mengurusi masalah kependudukan dan catatan sipil. Kalau seluruh dokumen pencalonan beserta hasil klarifikasinya dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU akan menetapkan calon tersebut menjadi calon kepala daerah. Sebaliknya, kalau ada dokumen atau ada hasil klarifikasi dari keraguan terhadap dokumen itu yang pada akhirnya dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat, maka KPU tidak akan menetapkan yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah. Jadi prosedurnya seperti itu. KPU akan memeriksa, kalau dokumennya dinyatakan absah, yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon. Kalau ada keraguan terhadap salah satu dokumen pencalonannya atau persyaratannya sebagai calon, maka KPU akan melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak memenuhi syarat, artinya keraguan terhadap keabsahan dokumen itu terbukti, maka KPU tidak akan menetapkan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah. Kemungkinan yang kedua adalah keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut tidak terbukti, maka KPU akan menetapkan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah. Nah, dalam hal apa sebuah dokumen hasil klarifikasinya dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat? Nah, misalnya dalam konteks KTP elektronik, kalau ada keraguan terhadap dokumen KTP elektronik, maka KPU akan melakukan verifikasi ke Dinas Dukcapil. Kalau Dinas Dukcapil membantah pernah mengeluarkan atau menerbitkan KTP elektronik itu, maka keraguan terhadap keabsahan dokumen itu terbukti, sehingga yang bersangkutan bisa tidak ditetapkan sebagai calon. Atau kalau misalnya ada keraguan terhadap keabsahan ijazah yang bersangkutan, maka KPU akan melakukan verifikasi terhadap lembaga atau sekolah yang menerbitkan ijazah tersebut. Kalau sekolah itu membantah bahwa pernah menerbitkan ijazah tersebut, artinya sekolah tersebut menyatakan tidak pernah menerbitkan ijazah calon kepala daerah tersebut, berarti hasil klarifikasinya dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Lalu di mana peran Bawaslu dalam konteks pencalonan ini? Bawaslu mengawasi seluruh kegiatan KPU dalam melakukan tahapan pencalonan, mulai dari menerima pendaftaran, memeriksa, memverifikasi dokumen, mengumumkan kepada masyarakat, dan bahkan sampai pada tahapan menetapkan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah atau calon bupati atau calon wakil bupati. Pada prinsipnya, dalam pengawasan ini, Bawaslu memastikan bahwa seluruh proses dalam tahapan pencalonan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses mengawasi tersebut, Bawaslu mencatat hasil pengawasannya dan dapat menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut melalui 3 langkah. Pertama, memberikan saran perbaikan kepada KPU kalau Bawaslu
menemukan atau mendapati kesalahan prosedur, mekanisme, dan tata cara dalam proses pencalonan. Saran perbaikan itu bisa saja disampaikan secara lisan atau serta-merta pada saat proses pendaftaran atau pencalonan sedang berlangsung, atau dapat juga melalui saran perbaikan secara tertulis yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Tindak lanjut yang kedua yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan, yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pihak yang dinyatakan melanggar berdasarkan kajian atas pelanggaran dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Ketiga, Bawaslu dapat menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa dalam hal ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya keputusan KPU selama proses pendaftaran calon berlangsung. Jadi 3 hal itu yang dilakukan Bawaslu dalam menindaklanjuti hasil pengawasannya. Kalau dalam proses pengawasan tersebut Bawaslu menerima informasi atau bahkan mungkin menerima rumor bahwa ada dugaan pelanggaran dengan bukti yang belum cukup, maka Bawaslu akan menindaklanjutinya dengan melakukan penelusuran. Jadi sifatnya adalah informasi yang perlu ditelusuri lebih jauh atau diverifikasi lebih jauh kebenarannya. Penelusuran dapat dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti, termasuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diketahui atau diduga mengetahui informasi dugaan pelanggaran tersebut. Kalau hasil penelusuran tersebut secara material kuat diduga memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu akan menetapkan informasi tersebut sebagai temuan untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran. Kalau dalam penelusuran tersebut Bawaslu belum memperoleh bukti yang kuat bahwa informasi itu mengandung dugaan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu tidak atau belum akan menetapkannya sebagai temuan pelanggaran. Dengan demikian Bawaslu belum akan melakukan penindakan. Jadi kalau belum melakukan penindakan berarti belum akan menerbitkan rekomendasi penindakan terhadap pihak manapun, termasuk kepada Komisi Pemilihan Umum. Nah, kita kembali ke kasus Orien Riwu Kore di Kabupaten Saburai Jua. Pertama, apa yang sudah dilakukan oleh KPU? Kalau membaca rilis yang disampaikan oleh Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Saburai Jua, KPU Kabupaten Saburai Jua setelah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Saburai Jua pada tanggal 16 September tahun 2020 melakukan klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang yang menerbitkan KTPL yang bersangkutan, dalam hal ini Orien Riwu Kore. Hasil klarifikasi itu menyatakan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat. Hasil klarifikasinya, KPU Kabupaten Saburai Jua menyatakan proses pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP elektronik atas nama Orien P. Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang yang beralamat di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana dimuat dalam berita acara klarifikasi nomor DKPS 470-1074-9 Berdasarkan hasil klarifikasi itu, KPU Kabupaten Saburai Jua menetapkan Orien P. Riwu Kore sebagai calon bupati. Lalu apakah Bawaslu Kabupaten Saburai Jua berhenti ketika yang bersangkutan, dalam hal ini saudara Orien Riwu Kore, ditetapkan sebagai calon? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Bawaslu selalu menindaklanjuti setiap informasi awal melalui mekanisme penelusuran. Dan dalam konteks ini Bawaslu melakukan penelusuran. Dalam kasus ini, informasi awal dugaan pelanggarannya adalah yang bersangkutan merupakan warga negara asing. Yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia. Dengan demikian banyak hal yang harus ditelusuri. Di antaranya, apakah dokumen kewarganegaraannya, dalam hal ini KTP elektroniknya, tidak absah? Apakah ada barang bukti yang bisa menjadi alat bukti bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara asing atau warga negara Amerika Serikat sebagaimana informasi awal yang diperoleh? Misalnya, apakah ada bukti bahwa pada saat itu yang bersangkutan memiliki paspor asing atau paspor Amerika Serikat? Atau adakah pihak berwenang yang bisa memberi keterangan atau kesaksian bahwa yang bersangkutan memang benar bukan warga negara Indonesia atau yang bersangkutan merupakan warga negara tertentu, warga negara asing? Mengapa Bawaslu harus mengumpulkan semua itu? Karena tanpa alat bukti yang kuat, maka yang bersangkutan tidak dapat atau tidak bisa dituntut melakukan pelanggaran pemilihan sebagaimana informasi awal yang diterima oleh Bawaslu. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Saburai Jua dalam melakukan penelusuran.
Pertama pada tanggal 15 September 2020, artinya jauh hari sebelum penetapan pasangan calon, Bawaslu Sabu Raijua telah melayangkan surat kepada KPU untuk memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020. Kemudian juga pada tanggal yang sama mengirim surat juga kepada Kepala Kantor Imigrasi Provinsi, ya, permintaan data kewarganegaraan dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, ya, yang atas nama Orien Patriot Riwukore itu. Kemudian pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga menyurati, ya, ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kemudian juga pada tanggal yang sama menyampaikan surat kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian yang sampai hari ini saat ini juga belum ada jawaban. Selanjutnya tanggal 15 September, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melayangkan surat kembali yang kedua, ya, ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dan hingga penetapan calon terpilih tanggal 23 Januari kemarin, ya, itu juga tidak ada jawaban, dan baru ada jawaban, ya, kemarin kita lihat tanggal 1 Februari 2020. Kemudian juga pada tanggal 16 September, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan hingga saat ini juga belum ada jawaban. Kemudian pada tanggal 19 Oktober, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat juga kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian. Juga hingga saat ini juga belum ada jawaban. Kemudian juga pada tanggal 21 Oktober, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kembali kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Menkumham. Juga hingga saat ini, namun hingga saat ini belum ada jawaban juga. Ya. Kemudian pada tanggal 18 November 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat juga kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian, SISTIK. Ya, hingga saat ini juga belum ada jawaban. Kemudian tanggal 9 Januari, ya, Ketua Bawaslu melakukan percakapan dengan Kedutaan Besar, ya, di email. Kemudian yang pada akhirnya pada tanggal 1 Februari ada surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang intinya bahwa Orien P. Riwukore adalah benar sebagai warga negara Amerika Serikat. Itu kronologinya. Nah, dalam kasus ini, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan banyak sekali upaya untuk mengumpulkan bukti yang menguatkan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran pemilihan. Dalam hal ini, bukan warga negara Indonesia, atau bisa jadi memberikan keterangan yang tidak benar tentang pencalonannya. Tetapi sampai yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih pada bulan Januari tahun 2021, Bawaslu dengan segala upaya yang dilakukan belum memperoleh bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, dari seluruh proses ini, apakah penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan? Menurut saya tidak. KPU Kabupaten Sabu Raijua dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan segala upaya menurut kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, masalahnya sekarang setelah yang bersangkutan, dalam hal ini Orien Riwukore, ditetapkan sebagai calon bupati terpilih, tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2021, Kedubes Amerika Serikat menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat. Surat ini sebenarnya dalam rangka menjawab surat Bawaslu yang dikirimkan 5 bulan sebelumnya, atau sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon bupati pada bulan September 2020 yang lalu. Apakah dengan surat ini cukup membuktikan bahwa Orien Riwukore bukan warga negara Indonesia? Kalau yang bersangkutan memang warga negara Indonesia, maka tentu saja masalahnya selesai. Yang bersangkutan tinggal dilantik sebagai calon bupati terpilih. Tetapi kalau ternyata benar yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia,
maka bagaimana pasal-pasal pelanggaran pemilihan diterapkan kepada yang bersangkutan saat mana seluruh tahapan pemilihan Pilkada serentak 2020 telah berakhir? Jika yang bersangkutan benar bukan warga negara Indonesia, bagaimana dengan status keterpilihannya? Jika yang bersangkutan benar bukan warga negara Indonesia, bagaimana regulasi pemilu ke depan dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Sampai video ini saya buat, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri masih yakin bahwa yang bersangkutan Saudara Orien Riukore merupakan warga negara Indonesia. Nah, apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan selanjutnya, semoga kesimpang siuran semacam ini tidak terjadi lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya. Terima kasih. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan informasi tentang video-video terbaru yang saya upload.